Sejak diciptakan pada tahun 2008 oleh seorang kriptografer anonim yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, Bitcoin BTC telah membuat investor tradisional bingung. Gimana bisa bit dan byte pada layar komputer itu bernilai uang, dan jumlah uangnya nggak main-main? Saya juga sempat bingung dengan pertanyaan itu sendiri. Tapi jawabannya simple, Bitcoin sama halnya dengan aset lain, memiliki nilai sejauh orang lain bersedia membayarnya. Pisang yang disolasi ke tembok miliknya Mauricio Cattelan aja terjual senilai $120.000 atau setara 1,7 miliar rupiah di Festival Art Basel Miami pada tahun 2019. Ya jelas ini kasus yang ekstrim sih, tapi ada banyak contoh karya seni tradisional lain yang terjual jauh di atas biaya materi, tenaga yang dibutuhkan, atau kegunaannya. Sama halnya dengan seni NFT seperti CryptoPunks. Emas adalah contoh lain dari sebuah aset yang bernilai lebih daripada kegunaannya. Sejumlah kecil emas digunakan dalam barang elektronik karena konduktivitas listriknya emas. Namun, sebagian besar harga emas berasal dari fakta bahwa emas itu berkilau dan langka. Hari ini, mari kita bicara tentang acara yang disebut Bitcoin Halving, apa artinya itu, dan gimana itu berdampak pada nilai serta siklus pasar secara umum. Oke, let's go! Kelangkaan menaikkan nilai. Kelangkaan terletak di jantungnya Bitcoin. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang dicetak. Kumpulan besar suplainya sudah dibuat, kurang lebih 18,78 juta saat ini, dengan sisanya akan dicetak hingga tahun 2140. Proses mining melibatkan paket transaksi sebesar 1 MB ke dalam sebuah blok dan mengumpulkan biaya transaksi. Hadiah blok diberikan pada setiap blok baru. Hadiah blok adalah caranya Bitcoin baru dicetak. Blok diciptakan setiap 10 menit dan ini akan berlanjut selama miners atau penambang itu bersedia memproses transaksi untuk memperoleh biaya transaksi dan juga memperoleh hadiah blok. Hadiah blok bermula pada 50 BTC per blok. Setiap 210.000 blok atau kasarannya setiap 4 tahun sekali, hadiah blok ini dipotong setengah. Inilah yang disebut halving. Pada 28 November 2021, hadiah bloknya Bitcoin dipotong menjadi 25 BTC per blok. Pada 9 Juli 2016, hadiah bloknya dipotong setengah lagi hingga menjadi 12,5 BTC per blok. Dan akhirnya pada 11 Mei 2020 terjadi halving hadiah blok yang terkini. Hadiah bloknya saat ini adalah 6,25 BTC per blok. Halving selanjutnya akan terjadi pada sekitar tahun 2024 ketika hadiah bloknya akan dikurangi menjadi 3,125. Siklus halving dan harga. Miners atau penambang menghabiskan semakin besar jumlah listrik untuk bersaing dalam keuntungan, mengumpulkan biaya transaksi plus hadiah blok. Pengeluaran listrik merupakan biaya besar bagi miners, dan hadiah blok yang semakin menurun adalah keuntungan yang berkurang dalam hal Bitcoin. Satu-satunya perhitungan ini masuk akal bagi para miners adalah harga Bitcoin harus naik. Suatu pola harga yang menarik telah diobservasi selama siklus halving Bitcoin terjadi. Di masa lalu, setiap kali kita mengarah pada halving dan segera setelah halving terjadi, harga Bitcoin mengalami gerakan bull run atau naik. Bull run ini telah diikuti oleh crash atau kejatuhan harga. Crashnya diikuti oleh musim dingin kripto, di mana sentimennya pada titik terendah dan jaringan berita utama mendadak hilang minat pada Bitcoin. Hingga siklus halving berikutnya kemudian memulai proses ini kembali berulang lagi. Jadi apakah ini berarti kita bisa memprediksi harga masa depan hanya dengan mengikuti halving Bitcoin? Nah, ada sedikit data yang menarik mengenai gerakan pasar Bitcoin BTC belakangan ini. Nah, pasar ini terasa sangat mirip dengan siklus tahun 2013, tepat sebelum siklus hype pertama di tahun 2013. Jadi kalau kita lihat dari grafik riwayat harga, BTC naik dari sekitar $12 pada Oktober 2012 menjadi $230 pada April 2013. Tapi kemudian jatuh dari harga tertinggi April menjadi sekitar $66 pada harga terendah. Ini terjadi sekitar tanggal 8 Juli. Orang pikir itu bisa turun balik ke $12 atau bahkan mungkin 0. Tapi faktanya tidak. Itu pulih sedikit, tetapi kurang lebih pasarnya sideways atau miring sampai Oktober tahun itu. Oktober harganya kembali ke atas $100 dan kemudian pada akhir Oktober siklus hype dimulai kembali. Bitcoin melonjak dan pada 5 November telah menembus level tertinggi April di $230 dan itu terus berlanjut berlipat ganda dalam beberapa hari mendorong ke $1.200 pada akhir November. Secara harfiah dalam sebulan kita mengalami siklus hype yang meledak. Jadi mari kita lakukan perbandingan siklus pada tahun 2013 itu dengan apa yang telah kita alami sepanjang tahun 2021 ini. BTC naik dari $12 pada Oktober 2012 menjadi $230 memuncak pada 9 April 2013, berlipat ganda 19 kali lipat.
Apa yang terjadi di siklus 2021 ini? Harganya naik dari sekitar 10.000 di Oktober 2020 menjadi sekitar 64.000 dolar memuncak pada 13 April 2021, berlipat ganda 6,4 kali lipat. Terus gimana dengan crash-nya? Nah, saat itu naik dari puncak 9 April dari 230 dolar ke harga terendah 66 dolar di 5 Juli 2013. Penurunan 71% atau crash. Siklus 2021 ini puncaknya 13 April pada harga 64.000 dolar dan kemarin kita mencapai posisi terendah sekitar 29.500 dolar. Penurunan 54%. Lah kok bisa sangat mirip tuh siklusnya 2013 dan 2021, terutama tanggalnya. Puncaknya sama pada bulan April, dan jika kita mendekati titik terendah, kejadiannya juga sama di bulan Juli. Ya tentu saja angka berlipat ganda dan angka crash-nya itu tidak akan sama. BTC telah tumbuh sebagai aset, dan ini akan berubah dari waktu ke waktu sebagaimana nilai dan market cap-nya bertumbuh. Kesimpulannya guys, kalau kita melihat data ini, kalau kita meniru pola siklus tahun 2013, itu berarti tidak akan ada siklus hype bullish sampai akhir tahun 2021 ini. Kita mungkin mulai meningkat perlahan sekarang, tapi pasti dari bulan ke bulan, tetapi tidak akan intens penaikan harganya seperti yang kita lihat terjadi di awal tahun ini. Kenaikan bertahap BTC kembali ke 64.000 dolar dan bahkan titik yang lebih tinggi akan terjadi menjelang akhir tahun sesuai pola. Menurut kalian, akankah itu terjadi? Beritahu kami di komentar di bawah. Kami sudah melihat beberapa statistik belakangan ini yang menunjukkan bahwa banyak whales mengakumulasi bahkan lebih banyak BTC akhir-akhir ini. Institusi yang sah memasuki alam kripto ini adalah hal positif bagi adopsi Bitcoin, sebuah faktor yang tidak ada selama bull run sebelumnya. Di sisi lain, ancaman yang berlangsung dari regulasi pemerintah terus meningkat semakin banyak orang terkena paparan Bitcoin di seluruh dunia. Hal-hal ini dan gerakan kontras lain itu bikin susah sih sebenarnya untuk memprediksi masa depan harganya menggunakan sejarah. Seperti selalu kami katakan, kalau ada orang yang ngaku-ngaku mereka tahu yang bakal terjadi itu apa dan mereka bilang bisa prediksi harga, mereka tuh entah berbohong atau terlibat dalam manipulasi pasarnya sendiri. Tidak ada aturan tertulis bahwa bull run harus selalu terjadi setiap 4 tahun waktu halving Bitcoin terjadi. Tetapi seperti sudah dibahas barusan, dari dulu selalu mengikuti alur waktu halving. Kita bisa bilang berkurangnya supply BTC yang masuk ke pasar menjadikannya lebih langka. Dan dengan lebih banyak orang yang ingin beli, mendorong harganya naik lebih tinggi. Kenapa? Karena orang-orang baru yang ingin beli BTC harus beli dari mereka yang sudah punya beberapa. Dan kalau yang sudah punya pengen pegang itu untuk jangka panjang, maka jadinya lebih mahal. Karena si pembeli harus bisa meyakinkan mereka untuk mau menjual koin tersebut dengan harga lebih mahal. Jadi melalui analisa dan data ini manfaatnya sudah sangat jelas besar bagi kita orang-orang yang cukup berani untuk mengambil risiko dan berani menjadi investor awal dan bersabar. Sekarang beritahu kami pendapat kalian di komentar di bawah guys. Kami harap kalian menikmati video ini. Beri jempolnya dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten lain dari kami yang seperti ini juga.